Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gria Atifa Alfia, Prodi S1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya Kendari, dengan NIM F2019-01132. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur aktivitas antibiotika. Adapun submateri yang pertama yaitu apa itu antibiotika, yang kedua hubungan struktur dan aktivitas streptomisin, yang ketiga hubungan struktur dan aktivitas rifampisin. Antibiotika adalah senyawa kimia yang khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termaksud turunan senyawa dan struktur analognya, yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Adapun sumber antibiotika, Actinomycetes, yang kedua jamur, yang ketiga tanaman tinggi, yang keempat hewan, yang kelima Eubacteriales terutama Bacilli, yang keenam Pseudomonales, yang ketujuh gangga atau lumut. Terus yang materi selanjutnya penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitas. Antibiotika dengan spektrum luas, efek baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya yaitu turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampisin, beberapa turunan penisilin seperti ampicillin, amoxicillin, bacampisilin, carbenisilin, hetasilin, dan sebagian besar turunan cefalosporin. Terus yang kedua yaitu antibiotika dengan spektrum luas, efek baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya bacitracin, erythromycin, penicillin G prokain, phenicillin K, methicillin Na, dan fluoxacillin Na, turunan linkosamida dan asam fusidat. Yang ketiga yaitu antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap gram negatif. Contohnya kolistin, polimixin B sulfat, dan sulfomisin. Yang keempat antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteria atau antituberkulosis. Selanjutnya yaitu yang kelima antibiotika yang aktif terhadap jamur atau antijamur. Yang keenam antibiotika yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Golongan antibiotika yang digunakan sebagai antituberkulosis yang pertama yaitu streptomycin sulfat. Streptomycin sulfat adalah senyawa bakterisida yang diisolasi dari Streptomyces griseus. Inilah dia struktur streptomycin. Hubungan struktur dan aktivitas turunan streptomycin. Yang pertama, edukasi menjadi alkohol primer menghasilkan dihidrostreptomycin yang mempunyai aktivitas sama dengan senyawa induk. Efek toksik terhadap keseimbangan lebih rendah dibanding streptomycin, tetapi menimbulkan kerusakan fungsi pendengaran lebih besar, mengubah menjadi oksim, fenihidrazon, dan semikarbazon menghasilkan senyawa yang kurang aktif. Kisidasi menjadi asam karboksilat akan menghasilkan aktivitas. Diberikan secara oral seperti etambutol dan isoniazid. Streptomycin juga aktif terhadap sejumlah besar bakteri gram positif dan gram negatif. Digunakan untuk pengobatan beberapa infeksi lain seperti bakteri endokarditis, brucellosis, dan Palkue. Streptomycin digunakan untuk pengobatan tuberkulosis melalui pemberian intramuskular dalam bentuk tunggal atau dikombinasikan dengan isoniazid. Streptomycin dapat meningkatkan efek obat anti-tuberkulosis. Pemberian obat dalam jangka panjang dengan dosis besar dapat menimbulkan kerusakan saraf kranial ke-8 dan menyebabkan ketulian. Yang kedua yaitu struktur rifampisin. Hubungan struktur dan aktivitas rifampisin. Modifikasi pada bagian alifatik molekul rifampisin menyebabkan penurunan aktivitas. Yang kedua, gugus OH pada C1, C8, C21, dan C23 merupakan gugus
farmakofor yang akan meningkat reseptor melalui ikatan hidrogen. Modifikasi struktur akan menyebabkan senyawa tidak aktif. Yang ketiga, gugus OH pada C1 dan C8 dapat membentuk kelat dengan atom Zn yang akan meningkatkan ikatan obat reseptor. Yang keempat, reduksi ikatan rangkap cincin atau pembukaan cincin menyebabkan senyawa tidak aktif. Yang kelima, substitusi pada C3 atau C4 menghasilkan senyawa dengan tingkat aktivitas yang bervariasi. Rifampicin adalah antibiotik semisintetik yang dihasilkan oleh Streptomyces di media tranea, merupakan senyawa bakterisida aktif terhadap sel bakteri yang sedang mengalami multiplikasi dan sel bakteri yang sedang istirahat. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat DNA dependent RNA polymerase atau DDRP bakteri. Rifampicin digunakan untuk pengobatan tuberkulosis dan lepra. Biasanya dikombinasi dengan obat antituberkulosis lain. Pada tuberkulosis dikombinasi dengan ethambutol, isoniazid atau streptomycin. Meskipun obat ini juga aktif terhadap banyak bakteri lain karena sifat lipofilnya, rifampicin dapat menembus dan membunuh mikrobakteri dengan bakteri di luar dan di dalam sel. Sekian, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.